Malam, Pak Jusman, selamat pagi. Selamat pagi Bu Wandi Berkati. Salam, selamat pagi juga Bapak Ibu semua. Selamat pagi Abuna. Shalom Pak Mardani Kampung Bolon. Sudah kelihatan lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Wow. Iya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Iya, kita juga mau menyapa shalom untuk Ibu Marta yang baru saja bergabung. Ya, bergabung juga akhirnya beliau, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, juga saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang sudah bergabung sejak tadi. Ada Ibu Duma, shalom Ibu Duma, selamat pagi. Shalom Abuna. Juga untuk juga untuk Pak Jusman dan Bu Nensi, Bu Lingga, shalom Ibu Lingga. Halo, semangat sehat Ibu. Abuna. Sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Iya, puji Tuhan. Waduh, Ibu kayaknya nikmat banget ini yang dikunyah ya Bu ya. Jadi ngiler kita pagi-pagi nih Bu. Makan kacang Abuna. Nih makan kacang. Gak apa-apa Bu, tidak masalah. Pokoknya apapun kita lakukan untuk menyenangkan hati kita, tapi terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan ya. Amin. Juga untuk ini tentunya senang sekali bisa lihat Bapak bergabung kembali dan Bu Sekar, Bu Marina Stepo, Bu Rika shalom, Ibu Siti, Mbak Uum, halo shalom Mbak Uum, dan juga untuk Ibu Ayen, Ibu Acen, Ibu Biho, Ibu Dora Gunawan, Bu Leli Kristiani, Ibu Helmi Simanjuntak, dan juga untuk Pak Hendri Gunawan, Ibu Heriana Wijaya, lalu kemudian Bu Laura Silalahi, ya kemudian Ibu Marta tadi sudah, Ibu Natalia, Bu Yani dan juga Bu Risma. Ya bagaimana Bu Natalia, Kak Petris dan Bu Yani juga perjalanannya? Tentunya sebagaimana yang sudah kita doakan, kita harapkan ya. Amin. Puji Tuhan Abuna. Ya. Gimana Bu? Terima kasih Abuna dukungan doanya. Juga buat teman-teman BW. Iya. Jadi semuanya berjalan dengan baik, aman dan terkendali. Amin Abuna. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tentunya mari kita mulai pengharapan kita semuanya sebelum kita mulai pekerjaan kita hanya di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pelita dan tuntunan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Ya karena Tuhanlah panji-panji kemenangan itu ada di dalam pekerjaan kita. Karena Tuhanlah panji-panji kemenangan itu ada di masa tua kita dan setiap perjuangan dan juga usaha kita menjadi perjuangan dan usaha yang bermakna ya. Untuk itu Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa. Baik, kita satu dalam doa yuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih, Engkau yang telah inkarnasi menjadi manusia, Engkau yang menjadi jalan kebenaran, jalan menuju ke dunia ini, menyediakan tempat agar kami dari dunia ini dapat sampai kepada kerajaan surga. Kami berjalan di jalan-Mu, kami bekerja di jalan-Mu Tuhan. Sama sebagaimana pagi ini, biarlah Engkau yang berjalan tetap di depan kami. Dan kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Sehingga seperti halnya pagi hari ini kami beroleh kesehatan dan kekuatan. Sekalipun mungkin ada yang masih dalam keadaan kurang sehat secara fisik, tetapi di luar daripada itu iman kami semakin sehat, pemikiran kami, kemampuan kami, hikmat kami semakin sehat.
Jadi sekalipun fisik kami lelah, tetapi iman kami tidak pernah lelah. Semangat kami tidak pernah lelah, tidak pernah meredup. Untuk itu terima kasih Tuhan Yesus, semua adalah campur tangan kuasa-Mu. Untuk itu kami boleh berdoa, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh percaya. Haleluya, amin. Mari yang percaya, katakan amin, dan kita beri tepuk tangan yang meriah, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya, tentunya sudah ada, saya lihat tadi beberapa yang mulai bergabung, ya. Ada Ibu Tia Pardede, juga tadi kalau tidak salah ada Bapak Antapinem ini bergabung. Mungkin karena pengaruh sinyal, tapi semoga bisa bergabung kembali. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mulai sama-sama, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mau sama-sama mulai dengan pujian, ya, dan Abuna akan langsung share mengenai pujian ini. Pujian ini menguatkan dan sangat memberkati Abuna. Abuna menaikkan pujian ini tadi malam, ya, sampai jam benar-benar sampai jam setengah 12, jam 12 lah. Ya, jam 12 malam masih menaikkan pujian ini. Itu sebabnya Abuna rindu untuk Bapak Ibu juga boleh belajar pujian ini, ya. Ini sangat memberkati. Untuk itu saya juga berdoa diberkatilah yang menciptakan pujian ini, ya. Di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelak tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kebenanganku.
hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Oh, oh, oh. Ku mau belajar berserah penuh, hanya Kaulah Tuhanku, Kaulah keselamatan dan kemenanganku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Oh, oh, oh. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenanganku Tuhan. Haleluya, amin. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin Bapak Ibu, bahwa Yesuslah satu-satunya keselamatan dan kemenangan kita. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama. Tuhan Yesuslah keselamatanku dan kemenanganku. Yes, amin ya. Oke.
Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Biarlah pujian tadi mengingatkan saudara semua, Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus, bahwa dalam segala keadaan, ya, dua perkataan ini adalah dua perkataan iman yang sangat penting untuk menentukan result, ya, atau hasil sampai kepada the last atau final result, hasil akhir dari perjuangan kita dan juga usaha kita. Ya, untuk itu ketika ada banyak orang yang mungkin mengatakan, "Oh, ini caranya salah, nggak gitu caranya," gitu. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, dan kebenaran itu kita dapatkan dari firman Tuhan dan tuntunan dan kepekaan kita atas tuntunan Roh Kudus, kita nggak perlu ragu, ya. Karena kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang hanya memanfaatkan kita sebagai pribadi yang memang kita punya kapasitas tertentu, tetapi karena kita tidak melihat, kurang jeli bahwa kita ini sebenarnya punya kapasitas yang benar, malah akhirnya justru tidak benar, ya. Ini sama sebagaimana kisah yang akan kita baca di 2 Raja-Raja berikutnya, ya. Bahwa sebenarnya kita semua memiliki kepribadian yang menentukan kapasitas kita. Dan kapasitas dari kepribadian kita itu nanti akan menghasilkan last result atau hasil akhirnya kita, menang atau kalah, ya. Yuk sama-sama kita mau ambil kitab suci, siapkan catatannya, kita mau baca, ya. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kita tambahkan kepadamu. Ya, Bapak yang terkasih, berbahagialah kita yang setiap pagi, setiap hari selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi dan digenapi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca, ya. Kemarin kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 24. Terakhir kita baca di ayat 17 bagaimana Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakim menjadi raja, menggantikan dia, menurunkan namanya menjadi Zedekia, ya. Kita mau baca Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Nah, ini adalah the final, ya, the last result. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu. Terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Ya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ya, saya ingin merefresh lagi, ya. Sebelumnya adalah Raja Yoahas, lalu kemudian Yoyakim. Yoyakim diganti dengan Yoyakin. Dan dari Yoyakin di sana 3 bulan memerintah. Ya, kalau kita baca di ayat ke-8, 18 tahun jadi raja, 3 bulan memerintah di Yerusalem. Hanya 3 bulan Bapak Ibu. Dan ia juga tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ia melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya, jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini berlaku dalam konteks kejahatan ayahnya dilakukan oleh anaknya juga, sama gitu, ya. Dan ketika ayat 10 dikatakan orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem, kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya.
Lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda mendapatkan raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ayat 13, ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Kisah yang baru saja kita baca di awal tadi. Abuna kok dibalik? Ya, ini supaya langsung ngerti Bapak Ibu. Ya. Jadi sengaja dibalik. Iya, langsung Ibu tapi tiap Dede langsung bingung. Wah, itu kok dibalik? Abuna kemarin yang ke-7. Iya betul, kemarin terakhir yang ke-7. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya bersyukur hari ini ternyata Bapak Ibu benar-benar teliti ya. Ibu Tiapar Dede ini mewakili Bapak Ibu yang lainnya ya. Ya, ada yang wajahnya bingung, mungkin tadi saya nggak sempat lihat di monitor, sengaja supaya saya tidak terpengaruh dengan wajah-wajah Bapak Ibu yang pasti akan berubah ekspresinya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya saja dalam tanda kutip iseng gitu ya, ngeprank Bapak Ibu, ya Tuhan tidak pernah ngeprank kita Bapak Ibu. Ya, jadi seringkali kita suka ngeprank Tuhan. Tiba-tiba ketika saya baca ini, Roh Kudus taruh satu kata ngeprank gitu. Ngeprank tuh artinya gini, kirain apa, ternyata apa gitu ya. Ya seperti yang kita baca ya. Saya ketika membaca ini saya berharap bahwa wah ini pasti dia belajar dari kesalahannya ini. Kan udah ada pembanding kan antara Yosia sama Yoahas. Loh, sudah ada pembanding sama Yoyakim. Loh lagi saya. Wah, saya bilang ini kok begini ya gitu. Lalu tiba-tiba ada satu perkataan, ada satu istilah prank. Iya, jangan-jangan kita juga sama Bapak Ibu. Kita sering ngeprank. Ngeprank apa? Ngeprank Tuhan. Kita bilang, iya Tuhan, terakhir deh Tuhan. Besok-besok enggak lagi. Ngelakuin lagi. Padahal kita tahu itu perbuatan yang jahat. Iya Tuhan, besok-besok saya kapok lah pokoknya. Enggak gitu lagi. Malah nambah. Jadi 2. Jadi 3. Apa itu? Ya jadi 2 porsi, 3 porsi. Mulai dari kita juga sering ngeprank diri kita sendiri. Ngeprank dokter. Ya, ngeprank suami. Loh, kemarin uang belanjaan bukannya cukup. Gak cukup Pak, ternyata ini. Kita kurang cukup jujur untuk memberikan sebuah perhitungan gitu dari pembelanjaan kita. Karena kita mungkin merasa nanti ini kalau ngomong apa adanya saya dikurangin jatahnya ini. Kita sering ngeprank juga dengan apa saudara? Dengan hukum. Aduh. Gimana caranya ya supaya bisa berkelit? Nah, saudara, tanpa kita sadar ya bahwa kalau kita melakukan kebiasaan ngeprank ya, ngeprank diri sendiri karena kita sebenarnya tahu kebenaran tapi kita menyangkal kebenaran itu. Lalu ngeprank istri kita karena kita tahu sebenarnya tidak ada istri yang seperti dia tapi kita menyangkal istri kita itu. Ngeprank suami kita, tidak ada sebenarnya suami seperti dia. Tetapi kita juga sering ngeprank suami kita. Apalagi kita sadar betul tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus. Tuhan yang begitu baik,
inkarnasi Allah yang sesungguhnya dan menjadi daging sebagai manusia dan menyelamatkan saya. Tetapi kita sering ngeprank dia. Ya, nah nanti pas Natal tahun ini saya baru benar-benar saya nggak akan lagi melakukan hal yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya, mau sampai kapan? Maksudnya Abuna, di sini kita melihat Bapak Ibu, kenapa orang-orang sering ngeprank orang lain? Karena mungkin orang lain itu juga tidak langsung serta-merta marah gitu. Bahkan ketika dia langsung marah, kita masih bisa jadikan itu sebagai bahan lelucon dan kita ketawa-ketawa. Tetapi saudara, pada akhirnya nanti apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai. Hukum tak bertuai itu akan berlaku. Ya. Sehingga apa yang difirmankan Allah pun juga pasti akan berlaku. Saya melihat begini, Tuhan adil banget ya. Jadi Tuhan sayang sama Yosia, raja yang begitu baik. Dia berikan semua yang Yosia berhak untuk terima. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa hal itu pasti akan terjadi. Jadi ketika Tuhan bilang, pokoknya kamu itu akan pergi dengan damai dan kamu tidak akan melihat malapetaka itu. Saudara, kalau saya jadi Yosia, saya akan hancur hati melihat kehancuran demi kehancuran ini terjadi di depan mata saya. Ya, setiap orang tua pasti juga tidak mau mengalami hal seperti itu. Apalagi usaha yang dibangun, karir yang dibangun, perusahaan yang dibangun, itu runtuh satu demi satu di depan mata kita dan kita masih hidup. Biasanya itu bisa kena penyakit yang seringkali dihindari oleh orang-orang tua sekarang, yaitu stroke. Karena apa? Nggak sanggup melihat sesuatu yang dibangun itu runtuh secara perlahan namun pasti. Lalu kemudian minta tolong kepada Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan tanpa menyadari bahwa ini adalah hasil akhir dari setiap keputusan dan tindakan kita sebagai seseorang yang sebenarnya punya kepribadian dan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang benar, tetapi lebih sering melakukan yang tidak benar. Sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita pertimbangkan, kita sering mengira bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian apa lagi? Ia penuh belas kasihan. Lalu apa lagi? Ia sudah mati buat saya. Ia setiap tahun ia harus naik ke salib, nanti lahir lagi di kandang domba. Tahun depan naik lagi ke salib, nanti lahir di kandang domba. Tidak memiliki pertumbuhan firman dan iman yang kuat, tidak berani mengambil sebuah langkah yang konkret untuk memutus yang namanya rantai dosa itu, untuk memutus yang namanya ikatan kerja yang bisa berpotensi menghancurkan nama baik keluarga. Ya. Iseng-iseng malah jadi dihukum. Seringkali kita ngeprank dengan jabatan kita tanpa kita menyadari bahwa ini jabatan ini kalau ketahuan di mata hukum ini kelar. Nggak cuma nama saya, tapi nama keluarga, nama menantu, nama mertua, nama cucu, nama istri, nama anak-anak saya nanti. Ya. Kenapa? Karena tidak mau belajar dari sejarah. Tidak mau membuka Alkitab, tidak mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, tidak mau belajar memupuk bagaimana membangun sebuah pribadi yang berkarakter takut akan Tuhan. Kita lebih sering takut miskin, takut nanti dibilang orang nggak menghasilkan keturunan, menghasilkan apalagi hasil yang bisa membuat kaya dan lain sebagainya. Lebih takut gagal di depan manusia daripada takut gagal hubungannya dengan Tuhan. Hari ini tegas Roh Kudus penuh kasih mengingatkan saudara. Mau sampai kapan kita tuh diprank dengan pola pikir kita sendiri. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat tangan Tuhan sendiri yang meremukkan. Bukan Tuhan jahat, tetapi apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang telah difirmankan itu tidak pernah disangkalnya
sendiri. Kalau ketika kita kan sering menjilat ludah sendiri, ya. Ada istilah seperti itu. Jadi kalau apa yang Abuna sampaikan hari ini mungkin simple, nggak panjang. Tetapi jikalau ini menoreh sesuatu yang dalam, tolong dipertimbangkan baik-baik. Sama sebagaimana yang kita baca hari ini dan juga dari kemarin. Yosia, lalu kemudian masuk ke keturunan berikutnya. Ada dua pilihan sebenarnya. Kita akan bertekad dan berjuang untuk mengubah kepribadian kita dan karakter kita yang orang bilang notabene nggak mungkin bisa berubah karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi lihat, kisah ini kan saya mulai dari hal hasil akhirnya. Dibuang dari dengan tangan Tuhan. Sekalipun Raja Babel itu yang mengangkat, ibaratnya begitu. Sekalipun yang mengangkat kita itu adalah mitra bisnis kita. Sekalipun yang mengangkat atau partner in crime-nya itu adalah sahabat kita. Dan kita merasa aman karena dia punya kedudukan. Jangan lupa ada tangan Tuhan yang sanggup membuang kita. Sekalipun kita lihai dan piawai dalam menutupi segala sesuatu, tetapi tidak ada satupun yang dapat diterlewati oleh mata Tuhan yang tertuju kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, Abuna mau mengingatkan hal itu. Mari selagi masih ada waktu, selagi kita masih bisa bangun pagi, ya, kita masih punya pets yang kita suka, kita masih bisa bercengkrama dengan orang yang Tuhan anugerahkan sebagai pendamping hidup. Walaupun kita masih menunggu kapan Tuhan akan berikan apa yang kau minta. Sekarang pertanyaan yang dibalikan, kapan juga engkau melakukan apa yang kau kehendaki? Lalu apa warantinya, Abuna? Mari kita buka di Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Ya. Jadi sekali lagi Abuna minta maaf kalau Abuna prank, ya. Bacanya di akhir dulu baru bicara mengenai sebabnya apa. Supaya apa? Supaya kita menyadari langsung. Karena kalau kita baca dari awal, pasti ini biasa nih. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita terperangkap dengan pemikiran kita sendiri, pola pikir itu. Biasa. Pendeta tadi firman apa? Biasalah. Pasti nggak jauh dari neraka, surga, dosa dan nggak dosa. Kalau kita sudah begitu duluan, udah itu barrier di hadapan kita, mulai dari hati kita, barrier di iman kita, barrier di pikiran kita, udah semua ada barrier semua. Terhalang, ada penghalang semua. Lalu kalau ada penghalang semua, bagaimana terobosan demi terobosan itu mengalir dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi waranti kita. Kalau kita mau hari-hari ini ambil keputusan, tentukan bahwa saya ini pribadi yang berkapasitas dan kapasitas dalam pribadi saya ini menentukan hasil akhir. Dibuang oleh Tuhankah atau tidak? Karena seaman apapun apa yang sedang saya kerjakan, begitu Tuhan bilang buang, udah. Nanti satu demi satu banyak kejadian-kejadian. Dan itu memberikan sebuah waranti sebenarnya. Kok waranti, Abuna? Ngeri loh. Enggak. Berarti kalau apa yang difirmankan Tuhan, saya akan menimpakan malapetaka gara-gara dosa Manasye, Yosia, kamu meninggal sebelum kamu, dan kamu tidak akan melihat malapetaka yang akan saya kerjakan. Kamu tidak akan melihat bagaimana saya membuang apa yang semuanya sebenarnya sudah saya rencanakan. Tetapi mereka tidak mau belajar dari sejarah. Ya. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 11. Ya, Abuna ulangi. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki, kata Tuhan. Ya, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang pejamkan mata Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Letakkan tangan di dada. Apa yang membuatmu masih ragu bahwa ini akan berhasil kalau Tuhan yang campur tangan? Abuna ulangi. Apa yang membuatmu masih ragu bahwa ini akan berhasil kalau Tuhan campur tangan? Mungkin ini saatnya untuk saudara mengurangi kapasitas campur tangan manusia, mengurangi kapasitas campur tangan Anda sendiri, dan mulai belajar untuk mengizinkan kapasitas campur tangan Tuhan lebih besar dari kapasitas campur tangan manusia. Terkadang pola pikir kita mengatakan, apakah mungkin? Percayalah saudara, janji Tuhan itu dalam pernikahanmu, engkau akan punya keturunan. Janji Tuhan itu dalam usahamu, engkau akan kaya. Janji Tuhan itu di dalam karirmu, engkau akan termasyur. Janji Tuhan itu ketika engkau mengambil dia sebagai menantumu, ketika engkau menerima ia sebagai mertuamu, ketika engkau menerima dia sebagai karyawanmu, dia sebagai pemimpinmu, supaya engkau menjadi berkat. Supaya dimanapun engkau berada, orang-orang di sekitarmu pun juga mendapat berkat. Kalau Allah punya janji seperti Abraham dan ia tepati, tidak beda dengan janji Tuhan di tahun ini. A year of spectacular blessings. 2025. 2025 tahun dengan berkat yang spektakuler dan tentunya dengan tantangan iman yang spektakuler. Perjuangan iman yang spektakuler. Engkau mau menentukan hasil akhir yang spektakuler, saudara? Engkau harus benar-benar taat dengan cara yang spektakuler. Ajak pendamping hidupmu, ajak anak-anakmu masuk dalam rencana Tuhan. Hidup berdasarkan firman-Nya. Katakan kepada dirimu sendiri dan mereka bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tercatat di kitab suci tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan ketika kita membacanya, kita memperkatakannya, kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan jaminkan, beri warranty dan guarantee itu akan berhasil. Karena apa? Tuhan memerintahkan. Demikian juga ketika Tuhan memerintahkan untuk membuang, jikalau kita tidak menghasilkan apa-apa. Bukalah tangan saudara. Mulai pagi hari ini, terima tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah pikirkan hasil akhirnya. Tapi pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan hasil akhirnya. Dan itu semua mulai dari diri kita sendiri. Percayalah bahwa mulai hari ini, esok dan seterusnya, engkau akan menerima berkat, damai sejahtera dan janji Tuhan sebagaimana Ia mengatakan dan mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham. Allah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jikalau engkau masih belum mendapatkan apa yang engkau rindukan, yang lain sudah lebih dulu. Jangan pernah sekali-kali mengapa Tuhan berlambat-lambat kepadaku. Karena semua butuh proses dan semua butuh waktu dan semua punya takaran tersendiri dan semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa dan tetap percaya berkat ini adalah milikmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya
dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, sukses dalam pekerjaanmu, kuat dalam perjuangan imanmu, teguh di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan hidupmu. Maka engkau akan melihat Tuhan yang akan membuat segalanya, perjuanganmu, jerih lelahmu berhasil mengubah air matamu menjadi permata sukacita yang memuliakan dan memasyurkan nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Iya. Thank you Abuna, thank you Abuni. Thank you juga Ibu ya. Gak usah minta maaf. Hasilnya sesuai dengan yang Abuna harapkan. Nanti Ibu Tia mengikuti ya, sama Bapak Ibu juga ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, terkadang kita suka mikir hasil akhirnya gimana ya, padahal belum waktunya kita memikirkan hasil akhir. Makanya begitu banyak ada satu jeda renggan waktu yang nanti bisa berbahaya, itu bisa akan mengurangi kapasitas kepribadian kita sebagai orang yang sudah teguh dalam imannya. Jadi kenapa orang mudah sekali bicara aku percaya berserah sama Tuhan, tapi di tengah-tengah pas melakukan itu mulai longgar lagi, cemas lagi. Kenapa? Karena belum apa-apa kita udah langsung worried dengan hasil akhirnya berhasil atau enggak. Ini jadi apa enggak nih? Ini anaknya lahir apa enggak? Ini pekerjaan saya ini berhasil apa enggak? Begitu ya. Itu sama aja kita ngeprank diri kita sendiri. Nanti akhirnya kita menganggap Tuhan ngeprank doang sama janji Tuhan, janji sama saya. Padahal yang Tuhan mau lihat adalah apa? Cobalah setia aja dalam satu perkara, dua perkara. Nggak usah pikir hasil akhirnya. Karena hasil akhirnya itu nanti Tuhan yang berikan dan kita yang nikmati. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni. Ya, sama-sama. Ya, oh ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya minta Bapak Ibu berkenan untuk kita sama-sama berdoa. Abu ini kurang sehat ya. Jadi Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan beliau ya. Makanya Abu ini tadi minta maaf kepada Abuna. Saya nggak bisa buka kamera, tapi apa namanya? Saya tetap ikut ya. Sekarang Abu ini lagi istirahat. Kemarin suaranya habis ya, seperti habis baru konser 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Jadi badannya juga cukup lumayan agak demam-demam sedikit ya, seperti bayi yang lagi mau tumbuh gede. Nah, tapi sekarang sedang istirahat ya. Tapi kita boleh percaya karena saya melihat mama saya juga kemarin sempat kurang sehat, sembuh. Saya pun juga demikian. Saya rasa Ibu juga sudah lihat sendiri, Abuna juga sempat lemah, tapi ya puji Tuhan, semuanya terlewati. Abuna percaya, kalau hari ini kita doa sama-sama, tidak hanya Abuni Kartika, tapi semua Bapak Ibu yang mungkin yang sakit pasti sembuh. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dan kami percaya kuasa pemulihan-Mu sedang bekerja bagi yang sakit. Dalam hal ini secara khusus kami berdoa untuk Abuni Kartika dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan menyembuhkan, memulihkan dan memberkati. Tubuh, jiwa, roh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dijauhkan dari segala kelemahan tubuh dan dibangkitkan oleh kekuatan yang sungguh-sungguh penuh. Sehingga besok Abuni Kartika boleh kembali bersama-sama hadir dan bersama-sama hamba-Mu melayani setiap pribadi lepas pribadi yang ada di PW ini. Juga berlaku dan terima kasih bagi yang sudah disembuhkan dan sudah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kuasa pemulihan-Mu nyata sempurna. Kami percaya. Haleluya. Amin. Oke Abuna, terima kasih ya Abuna. Bapak Ibu, Abuna mau ucapkan terima kasih. Iya. Semuanya ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Bunda ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Semoga kamu cepat sembuh ya. Buni. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Yuk sama-sama kita sampaikan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Ya, sampai jumpa besok lagi ya. Sehat-sehat selalu sama anak-anaknya, diberkatin Tuhan. Amin. Abang ini cepat sembuh ya. Amin. Amin. Amin, Jemaah.
Oh nanti Abuni pasti lihat rekamannya pasti langsung iya Bu Lingga pasti gitu. Dan juga Bapak Ibu semua. Oke. Bapak Ibu juga jaga kesehatan ya. Sampai jumpa besok. Oke. Makasih ya Buna. Terima kasih banyak. Tuhan Terima berkati kasih. Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom juga. Hmm.